Namanya Pak Mahir, seorang polisi yang tak hanya menertibkan jalan, tapi juga menertibkan hati banyak orang lewat kontennya di sosial media. Dengan gaya sederhana, ia menunjukkan bahwa polisi bukan hanya soal aturan, tapi juga soal rasa peduli. Ia mengajarkan bahwa di balik seragamnya itu ada manusia yang tulus ingin membuat jalan lebih aman untuk masyarakat agar lalu lintas jadi lebih nyaman. Lewat profesinya, ia membuktikan bahwa mengabdi bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan hati. Dan lewat konten-kontennya di sosial media, Pak Mahir mengedukasi bahwa keselamatan bukan karena takut ditilang, tapi karena rasa peduli kita terhadap diri sendiri dan masyarakat lain. Hah? Kerja. Iya Bapak kerja, tapi kan harus pakai helm. Ini orang pakai helm dulu semua ini. Hah? Kan seenaknya lah. Selepas menjalankan tugas dan berbagi cerita tentang pengabdiannya, langkah Pak Mahir membawanya ke sebuah tempat yang tak kalah bermakna di sebuah toko kopi di sudut utara kota. Bukan untuk menegakkan aturan, tapi untuk menjalin hubungan ke masyarakat. Di sana, bersama tim humas dan para barista Komar, ia ikut turun tangan dalam kegiatan sosial, membagikan sembako untuk masyarakat di sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insyaallah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Banyak beras ini? Iya, ada kegiatan apa? Ada kegiatan dari toko masyarakat, program dari Komar, kita bagi-bagi sama masyarakat sekitar, Pak Mas. Masya Allah, luar biasa ini. Apa aja saya bantu bagi? Iya, siap, silakan Pak. Oke. Tahu Ibu. Ini Ki ya. Ini nah? Iya, iya. Iya. Iya, semoga bermanfaat Pak. Oke. Tahu ya, Pak. Kalau misalnya memang kita tidak ditakdirkan jadi polisi, kira-kira kita dikenal sebagai apa? Mungkin ustaz kali. Ustaz di? Oh, karena memang kita lagi dalami agama dari beberapa tahun yang lalu. Iya. Tapi apa faktor yang misalnya buat kita termotivasi jadi polisi? Apakah memang dari tuntutan keluarga, atau dulu memang kita pernah lihat sosok seorang polisi yang menurut tak, oh kayaknya saya mau jadi polisi? Kalau termotivasi karena sering lihat polisi-polisi di kampung itu. Iya. Itu pokoknya jadi kebanggaan keluarga. Oh, Masya Ya Allah. kedua jadi rebutan cewek-cewek gitu. Masya Allah. Oh, jadi ada beberapa faktor Pak. Iya. Dan memang kemauan sendiri. Ya. Nah, ini kan kita dikenal sebagai Pak Mahir yang dengan slogan putar balik kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Pelanggaran apa yang paling selalu kita dapat di lalu lintas selain lawan arus, Pak? Yang pelanggaran paling sering yang saya temui setiap hari itu yang pertama melawan arus, yang kedua pengendara yang tidak pakai helm. Oh, masih banyak sampai sekarang, Pak Di. Karena hampir rata-rata anak-anak sekolah yang diantar orang tuanya itu tidak pakai helm. Wah. Padahal itu yang bahaya, apalagi anak kecil tidak pakai Betul. helm. Jadi kadang kita sedih lihat orang tuanya biarkan anaknya tidak pakai helm, itu sedih kita. Harusnya dia yang melindungi anaknya, malah dia biarkan. Betul. Nah, selama bertugas berapa tahun sekarang, Pak? Berapa puluh tahun? Sudah 27 tahun. Masya Allah, 27 tahun. Apa momen yang paling kita ingat selama bertugas di Lalin? Momen yang Tidak bisa paling kita lupa. saya ingat dan tidak akan saya pernah lupa, saya sejak melakukan kegiatan kembalikan orang ke jalan benar, saya sudah 2 kali ditabrak sama ibu-ibu ini. Ya, Ibu-ibu? Iya. Ditabrak pakai mobil, ditabrak pakai motor. Tapi tidak pernah ada masalah yang dari tabrakan itu, tidak ada yang cedera fatal, Pak. Ya kalau luka-luka, kaki saya pernah luka-luka, tangan saya keseleo gara-gara ditabrak, kendaraan saya juga rusak. Masya Allah. Ya. Tapi memang itu mungkin tuntutan pekerjaan, Pak Di. Ya karena saya anggap memang resiko seperti itu dan memahami bahwa perempuan tidak bisa dikasih kaget. Kapan perempuan dikasih kaget, dia tidak bisa bedakan yang mana rem, yang mana gas. Betul. Oh, berarti pada saat itu kita bertugas, mereka ini kaget. Kaget itu. Ya. Rata-rata saya tanya alasan kenapa tabrak saya,
dia kaget dan dia bingung yang mana mau dirembin atau gas ini. Nah, dia nggak tahu lagi bedakan. Nah, kira-kira Pak, ini kan beberapa tahun belakangan selalu ada stigma yang negatif tentang polisi kita. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya tidak semua polisi seperti itu, oknum. Nah, menurut Pak, bagaimana caranya kita sampaikan kepada masyarakat untuk tentang stigma yang negatif tentang polisi? Baik, jadi saya berharap dengan tindakan saya ini bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa percaya masyarakat kepada kami institusi kepolisian. Iya. Kami melakukan edukasi, tidak melakukan penindakan secara langsung. Terus yang kedua, setiap momen-momen orang yang mau memberi saya sesuatu di saat bertugas, saya selalu videokan bahwa polisi itu tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, ya. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa tidak semua polisi seperti itu. Itu hanya sebagian kecil dan itu oknum. Iya. Nah. Selama 27 tahun kita bertugas di Lalin, Pak. Kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan dari POV, point of view seorang Pak Mahir yang bertugas sebagai polisi untuk masyarakat Indonesia? Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa tertib prioritas demi keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan. Karena kecelakaan itu selalu diawali dengan pelanggaran. Jadi, saya berharap kedepannya kita ini khususnya di Makassar ini masyarakatnya bisa tertib supaya kita bisa maju dan bisa terwujud cita-cita pemerintah kita untuk menuju Indonesia Emas. Siap. Coba kita sebutkan beberapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita, yang paling berarti lah. Ya, yang pertama pasti kedua orang tua saya, Iya, Masya Allah. terutama ibu saya. Iya. Dan yang paling kedua mendiang orang tua angkat saya, bapak angkat saya dan guru saya. Oh, kita punya orang Beliau tua angkat. kebetulan ada di dalam di Cakanan 5, almarhum Masya Allah. Haji Muhammad Basir. Beliau guru saya yang mengajarkan saya ilmu agama dan bisa berjalan di jalan benar dan bisa mengenal Allah. Masya Allah. Berarti itu beberapa orang-orang yang sangat berjasa di hidup. Sangat berjasa di kehidupan saya. Karena memang siapapun orang yang buat memberikan ilmu dan lain-lain, kita tidak boleh lupa, Pak Di. Betul. Oke, Pak. Terakhir saya mau tanya, bagaimana rasanya kopinya Komar? Kita seruput dulu. Bagaimana menurut Pak? Mantap. Cocok kita pakai bertugas? Pokoknya Udah bikin mengantuk? langsung buyar ngantuk, langsung semangat. Langsung melek? Siap. Siap. Kembali ke jalan yang benar dan putar balik ke Komar.